Apa tadi Gi? Itu congor gue aja kayak kalah. Oh gitu. Yang lo dari tadi latihan itu pengen nyanyiin kayak gini ya Bang? Iya. Kayaknya sih nanti tunggu 5 juta tahun kali gue baru bisa. Gak apa-apa Bang, tetap putus asa, jangan semangat. Baik, Tribuners, kembali lagi di Tribun Lampung Podcast. Masih bareng gue Iksan. Dan gue Kiki. Dan Ellennya gak ada. Kemana dia? Dia kayaknya ngambek deh Bang. Karena sering lo bilangin, udah kita ganti aja gitu personilnya. Makanya hari dia gak datang gara-gara lo nih, yakin gue. Iya, bisa jadi katanya sih denger sakit. Gue nih agak takut loh kalau ada temen gue sakit kalau lagi sekarang ini. Beneran. Ngeri ya. Oke, tapi tadi penampilan pertama kita udah dibuka sama silakan dipegang Mas Minya. Ada Mas Firman. Perkenalkan diri dong. Langsung nih. Ya langsung lah. Tapi gue rasa sih semua musisi di hidup Pak. Di Indonesia gue rasa sih bukan di Lampung aja, di Indonesia udah pada kenal sini. Hanan Nataki. Firman Al-Hakim di sini. Terima kasih buat Tribun Lampung nih. Iya. San sama Kiki. Sudah ngundang ke acara ini. Terima kasih. Kami lah. Terima kasih banget, sibuk padat nih kayaknya. Meluangkan waktu ya buat kesini buat kita semua. Tadi gue kira dateng Hanan Nataki beneran. Mau memberi ceramah lu. Astagfirullah. Om Firman gimana Om kabarnya Om? Alhamdulillah baik. Selalu baik. Oke, tadi udah ngeliat ya depan Om Firman jamming. Kayaknya sih gue pertama kali lihat Om Firman ini itu dulu banget waktu gue zaman kuliah. Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? 1900. 2000 berapa ya, lupa gue, 2007 apa 2005-an gitu. 2007. Gue kalau nggak salah lupa. Yang jelas sih kalau nggak salah Om Firman lagi ngisi di Dharma Jaya. Di Dharma Jaya. Jadi dia sebagai gestarnya gitu. Jadi kalau nggak salah itu ajang festival band-band gitu deh. Jadi ada lomba-lomba band gitu. Nah Om Firman ini jadi gestarnya. Nah gue pertama kali lihat kan gue masih awam tuh kan, gue kan anak baru lah di Lampung sini gitu kan. Ini siapa nih gitu. Kok dengan penampilan seperti ini kan, gue gak heran kan. Ternyata dia main gitar. Ya kayak tadi lah kita bisa lihat ya, cepet banget main gitarnya gitu. Terus gue nanya, kok nggak ada yang nyanyi? Ternyata main instrumen. Gue nungguin kok nggak ada yang nyanyi. Ternyata instrumen gitu. Dari awal main awal main tuh nggak tertarik sekali yang gitu. Mau ada liriknya. Ada sambil nyanyi gitu ya Om ya. Enggak, memang lebih gue bikin musik yang pertama untuk pribadi gue sendiri. Untuk pribadi gue sendiri. Yang kedua lebih ke ada orang yang main musik memang dia mau cari uang.
Kalau gue lebih ke karyanya apa. Mm-mm. Gue ngeliat musiknya seninya Mm-mm. ketimbang gue nyari ya, maksudnya itu belakangan lah biasanya. Dulu sempat juga mau jadi artis gitu. Apa ke Jakarta sempat juga bertarung di sana. Berapa tahun? Mungkin 4 tahun lah. Cuma terlalu berat menurut gua gitu ya. Terlalu berat. Akhirnya pulang ke sini kita lebih cenderung ke karya aja tadi. Tapi memang nggak mau punya band gitu Mas? Sekedar aja. Itu band juga rata-rata cover. Oh, cover. Iya. Lagu-lagu apa yang famous, maksudnya yang sering kita dengar waktu kita kecil dengerin itu. Mungkin bawa lagu Metallica atau apa. Ya band-band seperti itulah. Itu buat seneng-seneng juga itu. Tapi kan berarti Om Firman ini mulai karir di dunia musik ini udah lama ya Om ya. Soalnya tadi tuh dilihat sama Bang Isan aja udah dari tahun 2000 berapa itu Bang? Iya, kayaknya sih itu mah udah. Ya. Itu udah dari agak ini lagi. dari kapan itu Om? Itu memang dari apa ya? Gue ngerasa dulu main gitar ini seperti semacam pencarian. Dan gue pikir semua anak-anak muda itu pasti dia pengen ada jati diri, pengen ada show off siapa nih gua gitu. Nah biasanya kalau zaman dulu anak ngeband, gitu. Kalau nggak ngeband dia biasanya ya itu juga sebenarnya main gitar juga accidental aja, maksudnya kecelakaan gara-gara ujian sekolah harus bisa alat musik. Nah, sudah belajar ibu boleh ngajarin tuh. Oh malah ibu ya? Ibu. Ibu jago juga main gitar. Kayak gini juga main. Kirain ibunya kayak gini. Oke gini. Gue pikir jangan dia dulu. Enggak cuma ngajarin burung kakak tua. Oh gitu. Akhirnya lanjut. Tapi memang gue dari kecil udah denger lagu metal gitu. Dari SMP kelas 1. Udah denger lagu metal. Tapi dari kecil udah denger The Beatles. Gitu. Dari ibu kan setelah The Beatles, lagu-lagu klasik Bach, Vivaldi, Mozart gitu. Lalu ya memang sudah biasa dengan ngerti banget berarti sih. Emang ngerti banget loh ya tadi lagunya ya. Gitu kira-kira. Akhirnya belajar gitar. Jadi awal mulainya karena kecelakaan. Ya terpaksa tuh. Terpaksa Dulu sampai jago loh. Waktu itu kecil kelas 4 SD itu udah belajar gitar dulu. Cuma nggak minat, belum minat. Akhirnya SMP kelas 3 mulai. Apa Om yang bikin minat gitu akhirnya sama gitar? Ya itu, gue pikir gue harus ada sesuatu yang apa ya, biar orang tahu gue loh gitu. Anak-anak muda kan, anak-anak pasti begitu pasti. Iya kayak seseorang. Pasti. Tapi sekarang beda zamannya aja. Anak-anak sekarang kan eksisnya TikTok gitu kan. Dia lebih yang apa ya? Sorry ya mungkin instan ya sekarang ya. Orang tuh mau famous jadi tapi instan pakai cara apa. Ini kan susah payah. Oh iya. Jadi dulu tuh emang zaman dulu itu kalau mau keren lu harus jadi anak band. Ya, band atau apa lagi ya dulu ya. Apa ya? Pokoknya kalau gua sih zaman gua anak band, anak basket tuh. Tuh pasti keren-keren tuh. Makanya lo ikutan akhirnya waktu itu ya. Iya, cuman ya gagal. Ya gak keren juga. Iya, mungkin gue dulu harus kecelakaan dulu baru mungkin bisa jago kayak Mas Firman. Basket. Iya biasanya yang ada pertunjukannya dong pasti kan. Dia mau dilihat orang banyak gitu kan. Mas Firman pertama kali belajarnya apa? Diajarin ibu? Ya belajar ibu gitar klasik lah. Gitar klasik. Sekedar untuk nyelamatin diri dari ujian itu aja. Di gitar klasik jadi gitar. Gini, permainan Mas Firman disebut permainan apa sih? Apa ya? Shred gitu? Ya shred. Orang bilang shred. Shred gitu. Itu bukan ya? Shred kan mencabik-cabik gitu. Mencabik-cabik. Awalnya malah gitar klasik ya? Ya gitar klasik. Mainan apa tuh? Masih ingat nggak? Masih bisa main nggak? Burung kakak tua. Masih bisa nggak? Ingat nggak? Masih ingat ya? Iya sederhana, konsepnya sederhana aja. Tapi hebat loh ibunya bisa sampai ngajarin.
Wah, Oh. oke. Kalau sekarang udah burung, kakak, ya, tua lu, wah. Kurang lebih seperti itu ya awalnya. Iya. Ya pasti proses lah ya. Iya benar. Terus SMP kelas 3 belajar di SMP kelas 3. shred kayak gini. Ya langsung Gua udah mulai karena gue udah denger metal tuh kan. Oh. Wah, gue mau belajar ini yang gue denger ini. Kan. ini kayaknya gua Nah, banget iya. gitu ya. Nah, mulai serius. Serius. Lagu apa pertama kali yang Masih Metallica gue. Oh, langsung Metallica ya. Itu ini banget. Dari kecil gue denger Metallica. Makanya sampai sekarang ya, gue kan ngeliatin juga tuh Instagram sama akun YouTube-nya Om Firman tuh. Itu kan isinya, genrenya tuh emang semuanya metal rock gitu ya, Om ya? Metal. Iya. Lu kira apa mau kasih dahan gitu? Maksudnya kenapa gitu Om akhirnya cuman spesifik di satu genre itu aja gitu? Gue ngerasa itu suara hati gue. Oh. Musik itu sebenarnya kalau gue nerjemahin itu suara hati orang. Tiap orang itu punya ini dia sendiri. Setiap orang itu sebenarnya artis. Makanya kita seleranya beda, makan pun beda gitu. Karena setiap orang punya itu. Nah, jadi ya itu suara hati gue gitu. Gue suka musik yang deru-deru gitu ya. Enggak gitu. Tapi sekali apa aja gue dengar. Apa aja gue dengar. Gue kalau yang musiknya syahdu pun gue dengerin. Gue semua gue dengerin. Yang pokoknya yang enak gue buat gue dengerin. Dangdut pun senang juga, tapi spesifik. Dangdutnya ya sesuai dengan yang, maksudnya dangdut bukan yang ngumbar apa penyanyinya. Enggak, gue gitu. lebih ngeliat keseluruhan. Lagunya Romai Rama gitu-gitu paling ya. oke lah. Itu nggak gampang itu loh. Susah Iya, itu. sudah. Tapi Coba lah kita bikin band Romai Rama. Iya. Harus ramean soalnya. Nah, karena dia ya basicnya juga sebenarnya bukan musik itu. Basicnya band luar juga. Oh iya. Tapi pernah nggak Om untuk bikin cover gitu, terus atau mainin gitar yang emang genrenya tuh lebih slow gitu loh dari itu? Enggak. Kayaknya Ini namanya udah suara hati cuy. Ya, Siapa tahu dia pengen ada nuansa baru mungkin. Enggak, Coba enggak, gitu. ya memang ada rencana ada beberapa yang gue buat gitu atau lagu-lagu yang orang bilang mellow gitu ya. Enggak banyak. Tetap galak gitu. Gue dulu pernah denger Om Firman ini ngikutin kompetisi gitaris-gitaris gitu, betul nggak? Dulu pastinya dulu. Dan menang. Ya ada yang menang, ada yang kalah gitu kan. Dulu se-Indonesia kayaknya pernah ya? Kalau se-Indonesia ya pernah dulu. Seru lah, zaman dulu seru. Ya? Nggak ada yang online. Turun ke lapangan. Ngerasa zaman kangen lah, maksudnya seperti zaman dulu tuh ya. Tapi memang udah waktunya seperti ini kali ya, orang memang lebih ke digital, lebih ke pakai internet ke macam. Dulu ya kita datengin itu acara itu ya. Pernah waktu itu Jakarta. Di situlah 2003 waktu itu. 2002 acaranya itu. Itu yang titik ininya itu. Okay. Oh 2002 tuh titik 2002. yang lagi rame banget ya? Nah maksudnya gue dapat dulu ada acara gitar tuh, solo gitar kontes seluruh Indonesia. Gue juara 1 ya kan. Merendah tadi kenapa? Iya harusnya tinggal ngomong gitu. Gue juara 1 gitu. Nah maksudnya Emang lo Bang? sebenarnya gue juga bingung. Maksudnya ada tuh orang jago-jago semua sini. Gue nggak ngerti apanya apa itu. Cuma ya ajaib aja lah maksudnya. Ya udah deh gue jalanin, gue juara 1 gitu. Ada loh gue nonton di YouTube-nya itu masih ada dan puji banget. Wah. Dari Lampung loh. Ya, seru aja dulu anak Lampung gitu. Tapi kalau ngeband nggak pernah menang. Kalau ngeband kalah terus. Dulu memang sering pernah format ya, gitu. Mungkin karena nggak pernah menang itu makanya udahlah gue keluar gue solo aja gitu ya. Kalau ngeband nggak pernah menang malah. Iya. Tapi banyak ya Om kayak kompetisi untuk gitar solo gini. Banyak, sampai sekarang juga banyak dan pakai karena digital gini
Justru dari apa namanya yang mengadakan itu orang luar malah. Jadi kita lebih punya kesempatan untuk dunia gitu, internasional gitu lebih mudah memang sekarang. Masih ikutan Om Firman? Enggak. Udah terlalu. Udah dewa deh nih kalau bukan ibarat masalah kata itu anak-anak kita. sekarang katanya. Udah Bukan dewa masalah aja kita. di blacklist lah yang ada dia kalau mau ikut. Kayaknya apa ya? Nggak ini aja, nggak enak aja gitu. Ngikut lagi. Gue setahu gue surat Boron ini misalnya kalau udah gitar-gitar yang begini nih, yang tadi bunyinya itu, yang gitu tuh, udah satu nama ini. Gue nggak tahu nggak gue. tahu tempat yang lain. Oh, mungkin kalau luar gue tahu Ingui ya. Ingui. Nah itu gue tahu. Tapi kalau seperti ini aja, seperti Aqua. Aqua Keluar ya? kan Aqua duluan. oh iya. Orang mau ada Tripanca atau Iya, tapi air yang mineral nama apa Aqua dia. Taunya Aqua ya. Gue kalau di Indonesia tahunya ya ini, nggak ada yang lain. Nah, sebenarnya banyak kan. Banyak ya? Jago. Cuma ya tadi itu gue lebih ngelihat dia artis memang gitu. Dia artis, memang dia begitu. Setiap dari kita itu artis. Jadi memang ada masa kita itu seperti berkompetisi dengan orang. Biasanya ya waktu umur belas-belasan tahun, mingguan jago. Tapi kalau udah makin tua, gue pikir enggak. Maksud gue yang Nantono merasa gue lebih jago dulu, kayaknya nggak mungkin kayak gitu. Iyalah. Biasanya lebih ini lah. Oh iya, tadi udah punya album. Albumnya kayak gitu semua. Om? Ya, albumnya kayak gitu semua. Gue punya temen, ini jogetnya gimana nih? Mau tapi yang bener, yang denger memang anak disco, riba, bingung. Albumnya kan 2 tuh Om. Tapi- Isinya gitu semua. Iya, isinya gitu semua. Nggak ada yang- gue tuh dulu waktu Mantap. kecil tuh gue dengerin Metallica dan selalu air gitar, lo tau nggak? Enggak. Jadi apa tuh? setiap kalau ada itu paling pura-pura gitu, itu disebut air gitar, sering-sering Gua kayak gitu gitu. juga dulu, diem di kamar. Di kamar, kayak gini-gini. Nah mungkin cara jogetnya kayak gitu kali. Gue malah nggak bisa joget kalau udah Nggak bisa joget. serius gini mah. Ya, makanya kalau terus juga ya itu tadi karena gue lebih ke karyanya. Instrumental lah Memang disebutnya ya, memang kita kalau disebutnya. ini banyak orang yang artinya kalau udah seni pertunjukan ya kompleks ini kan. Ada seni bahasa tubuhnya kan, maksudnya ada pertunjukan. Makanya ada yang atraktif banget, kan lari sana lari sini. Ada ini. Gue lebih ke ya karyanya. Gitu. Lebih ke komposisi, lebih concern ke lebih memperhatiin detail musiknya gitu, komposisinya ini Nah, gini. itu gimana cara ininya? Detail Gue musiknya otodidak. Oh. Gue bisa baca partitur sekedar aja. Oh gitu. Nulis nggak bisa baca aja. Takutnya ntar ada yang mirip. Wah ini mirip gitu. Itu gimana cara? Itu Om sudah bedainnya? pasti setiap Pasti orang ya? karena kita ini kan keturunan dari apa ini istilahnya ini? Pasti kita punya orang di depan kita dulunya. Iya. Kita pernah ngedengar. Ada juga gitu yang namanya sebelumnya. Influensia terpengaruh gitu. Pasti keluar itu. Kalau Om Firman sendiri influencer siapa sekarang? Banyak lah siapa. Oh, sekarang apa aja? Dulu siapa Gue dulu? punya obsesi banget. Gue pengen main gitar tunggal Lampung. Main gitar Gua- tunggal Gue Lampung. pengen banget itu. Bedanya sama gitar yang biasa gini apa Om? Ya musiknya dong. Bukan, kalau misalkan kayak dari caranya gitu-gitu. Kenapa? Enggak, kok sampai sekarang nggak bisa? Gak punya waktu gue. Maksudnya gue harus observasi lagi. Maksudnya gue harus perhatiin dia tuh musik ini kan seperti dialek, seperti bahasa Jawa, bahasa ini. Jadi gue harus belajar sama orang yang fasih sama ininya. Jadi gue belum punya waktu gitu untuk belajar. Di sini ada beberapa orang yang menurut gue masternya gitu, masternya. Dan gue pikir bentar lagi mereka udah tua. Nggak ada lagi. Nggak ada regenerasi ya. Iya, gue bukan masalah mau niat mengganti, enggak. Emang gue main senang. Gue senang musik-musik yang sedih-sedih gitu kan. Senang.
Tadi belum sesuai kehidupannya. Influencer terbesarnya siapa Om sekarang? Metallica. Enggak, ya siapa aja lah gitu. Siapa aja deh. Enggak, gua sekarang enggak spesifik. Apa ya? Gua ingat ada lagu India ya. Tun Couch He ya. Aku seneng banget itu. Terus lagu-lagu apa misalnya ada satu apa tapi dia lebih ke instrumental memang. Damascus in Love itu judulnya. Itu musik Suriah gitu, musik. Seneng apa aja gue dengerin itu. Oke. Musik disco pun gue denger tapi dengan syarat dia memang technical ada ininya. Apa aja gue dengerin deh. Dengerin. Tapi ya Om, menarik juga kan tadi tuh emang kayak gini tuh kan punya skill kayak gini tuh kan emang proses gitu ya. Untuk sampai akhirnya Om Firman itu bisa lancar banget, apa tadi namanya? Seret. Itu tuh sampai berapa tahun Om? Gak tahu. Gue nggak pernah ngitung ya, tapi dari gue SMP, terus gue inget gue ngeband lagu-lagu beginian tuh, berapa tahun ya? 5 tahunan deh kali ya. 5 tahun. 5 tahunan. Dan akhirnya fokus ke sini ya. Ya. Oh ya, terus kalau untuk inspirasi lagunya sendiri itu gimana Om? Ketika apa gitu? Apa ketika latihan? Ini bagus nih, ini bagus nih. Kapan aja itu? Lagi mandi ketemu Ilham. Tapi biasanya ya pas megang gitar aja. Oh, pas megang gitar ya. Tapi karena problemnya gue nggak bisa nulis, ya gue rekam aja. Jadi lagu tuh ada kayak lagu tadi itu, itu gue tulis depannya tadi yang dimainin. Itu ada judulnya apa Om? Sorry. Judulnya Simfoni nomor 1. Oh, Simfoni. Judulnya itu Optimus Neoclassicus Symphonicus in E minor. Kayak ini ya judul-judul klasik-klasik tuh. Iya. Memang lagunya lebih itu. Itu rilis 2012 yang itu. Yang tadi 2012. Rilis 2012. Jadi setiap lagu itu ada part-partnya. Nah yang part yang tadi dimainin itu gue ingat gue tulis tahun 99. Baru jadi 2012. Jadi kadang-kadang gue buka file lama gitu, dengerin ini tahun ini. Atau gue nemu part tengahnya hari ini gitu. Jadi di-combine. Atau kadang-kadang part yang ini yang lagu ini kayaknya comot sih masuk sini gitu. Kayak puzzle ya Om ya akhirnya jadinya. Ya, kayak puzzle. Jadi ngeracikin biar enak gitu. Ribet ya ternyata ya. Bener ya? Gue nggak pengen lagu tuh asal cepet sehari jadi enggak ya. Gue lebih seneng itu. Memang apa namanya? Tapi ada sering nggak ada rasa dan nggak pernah ada rasa puas. Oh gitu. Jadi, kayaknya setelah album rilis, nggak mau dengar lagi jelek ini kayaknya. Kenapa yang bilang kok bisa jelek gitu? Nggak pernah puas, memang kita manusia wajar ya. Ini memang udah kayak gitu. Apa? Wah, gue rasa Makanya gue teknologi lebih cepat nih dari ini gitu. Teknologi tuh. Cuma kalau untuk peralatan, gue nggak pengen ribet, gue pengen sederhana langsung ampli. Udah gitu aja ya. Ada orang sibuk sama peralatan, sama seperti orang. Efek-efek gitu nggak pakai lah? Nggak pakai. Efek kepanggil 1-2 biji aja. Logikanya seperti ini, orang mobil itu sebagai transportasi, tapi dia malah fokus itu, ganti spion ini pak, dia ribet sendiri pak. Itu aja, sama seperti itu aja. Kita buat susah kadang-kadang kita sendiri. Yang penting fokus ya Om ya sama ya, gue lebih gitu. fokus ke karyanya. Iya karya sih. Kalau peralatan gue lebih sederhana, tapi ya nggak yang parah-parah juga. Waktu pas ngelihat YouTube-nya gitu ya, kan itu emang judul-judul nih nge-cover lagu-lagunya Beethoven, Mozart gitu atau apa gitu. Pas gue dengerin, loh kok bukan gitu ya. Terus lu kayak ngerti aja Beethoven, Mozart. Karena gue emang suka Chopin gitu-gitu. Om Firman main Miston aja gue gak akan ngerti itu. Iya. Karena udah saking ribetnya. Iya benar. Makanya gue kalau ada acara lebih seneng yang nonton. Yang nonton tuh paling 10 orang. 15 orang. Tapi ngerti. Iya. Coba 1000 orang opo iki. Iya benar-benar. Ada mak-mak nonton ibu itu. Opo gitu. Tapi targetnya itu usia berapa gitu atau dari enggak apa gitu. Makanya universal ya kalau musik itu adalah. Gue yakin diri gue sendiri bahwa musik itu gue senengin dulu. Gue dulu yang senang. Bukan orang. Bener sih. Itu gue sendiri gitu. Jadi awet, maksudnya enggak
ada orang yang gue harus nyari duit dari sini. Udah lagunya nggak enak, udah ada waktunya dia itu nggak main lagi gitu. Iya benar. Ya bener sih, kalau orang berkarya itu yang penting Jadi dari lebih kita ke dulu. iya dari kita dulu. Kalau lu dulu gimana bang? Lu berkarya bikin Terus Karya ada gua. satu dan menurut gua semua memang semua yang aspek di dunia ini menurut gua harus punya ini satu katanya konsisten. konsisten iya sih itu benar. Konsistensi hasilnya eksistensi. Hmm. Kadang orang itu nggak eksis apa ya? Karena nggak konsisten. Hmm. Tapi ada orang eksis memang dia mau instan tadi. Makanya banyak orang sekarang eksisnya yang maaf ya buat yang aneh-aneh. Sensasi ya om ya. Gak ada yang kepingin ya om ya. Konsisten, semuanya konsisten. Pasti ada hasilnya konsisten. Dan denger-denger mau keluarin album lagi nih. Ya rencananya gitu. Lagi dalam proses. Udah nyampe mana? Mungkin 60% lah. 60%. Tinggal ini yang part yang paling sulit nih. Kita masuk ke rekamannya. Oh gitu. Ya, gua kan harus cari player untuk drumnya kan. Oh. Terus ngatur dia lah, drumnya ini begini loh. Oh. Terus Gitu. dia harus nerjemahin gua gitu kan. Terus Hmm. gua nggak bisa main bass nih, karena bass sebenarnya gede-gede, karena bengkak gitu, keluar air. Jadi lama. Akhirnya ya gua harus bayar lagi, nah gua harus nerjemahin dia juga lagi. Oh gitu. Jadi pasti selesai rekam, baru gua masuk gitarnya kan. Gitar itu layer, artinya ditumpuk-tumpuk Tumpuk-tumpuk. iya tumpuk. Ini ritme pertama, part gitu ya. ritme pertama, ritme kedua, nanti ada melodi yang sekedar untuk pemanis saja, nanti melodi utama, ini yang ini. Aduh. Lama. Ribet. Emang begitu proses rekaman. Nanti begitu selesai didengerin lagi kayaknya Kurang enak, bongkar lagi gitu. Wah, Iya. Berapa lama om bisa sampai bikin Iya, satu? biasanya berapa lama satu album lagu? itu? Gak bisa, ini udah 5 tahun belum bikin. Wah, itu wajar ya. Iya. Lumayan Musisi emang Gue ingat begitu. yang album pertama ke album kedua 3 tahun. Ini udah 5 tahun belum. Udah 5 tahun belum kelar-kelar. Gue pikirin. Kadang-kadang kita nonton orang jago lagi, ada lagi, wah ini mau gue nih gini gitu. Tapi gak nyampe, gue harus baru lagi observasi. Tapi ya ada satu lagi juga kunci, jangan terlalu banyak denger orang. Gak selesai. Iya, nanti Orang yang ada selesai. malah kita Iya, ngikutin dia. iya. Makanya gue nggak suka yang namanya genre apa. Ini musik genre ini enggak. Gua main ya ini musik gua gitu. Lu mau denger syukur nggak? Memang gue dengerin sendiri. Yang udah buat diri sendiri. Kalau kayak gitu ya memang dunia musik komersil ya harus diatur orang. Gua nggak. Ada nggak sih om kayak kan sekarang udah keren banget, udah jago banget gitu ya. Terus ngelihat seseorang gitu yang menurut Om Firman tuh keren banget gitu, pengen juga tuh bisa sampai ke dia gitu, ada nggak om? Gue nggak ada hasrat lagi. Maksudnya melihat orang gue Ini udah titik tertinggi Enggak, lah. maksudnya Lu gini. gimana Iya kan lu? biasanya kalau orang tuh aduh pengen lagi nggak ada hasrat. Maksudnya ya tadi itu gue udah sampai bahwa gue seniman, gue seniman, punya sendiri, karya masing-masing. Seperti ya tadi balik lagi analoginya mobil A, mobil B, mobil C. Dia mau ada mobil yang katakan miliaran gitu kan, jarang beredar di bukan jarang ya, mungkin kita lihat mobil inisial F setahun sekali aja belum tentu gitu kan ya. Kalau gue ngerasa ngeliat seperti itu, terus kita yang punya mobil harus mau ke situ, kayaknya ngukur aja sendiri. Tapi gue kagumi saja, wah mau bagus gitu. Seperti itu juga. Gue nggak ada hasrat gue ada apa ambisi maunya nggak biasa. Tapi Om Berapa kedepannya lagi mau ya? gimana sih sekarang? Ya, gue main aja, ngalir aja. Maksudnya apa ya? Lebih ke lebih nonjolin seninya aja dari diri gue sendiri aja. Gitu. Artinya gue nggak perlu gue entah ya, nggak pengen agak aneh sih, memang agak ekstrim. Gue nggak pengen popularitas, nggak pengen nggak sekedar ini gue main gitu saja. Mungkin karena gue ngerasa udah
berumur juga daripada. Jadi Om memang nggak peduli bener ya. Gua karya aja lah terserah Iya, aku atau enggak gitu. Iya, memang itu memang buat gue sendiri gitu. Yang buat gue sendiri. Emang kalau seniman Keren mah sih. begitu Ya, aslinya. seniman. Harusnya kayak gitu ya. Nah, Iya. biasanya tuh yang begini-begini tuh biasanya puisi apa? Iya, Iya. karya sastra. Sastra tuh. Seniman ya. Wah, itu orangnya ekstrim-ekstrim. Penyair kan Ya, gitu ya. penyair. Tapi Om sendiri ada nggak fans? Gue nggak ngerasa gue punya fans. Gue salah satu fans aja. Gue nggak ngerasa gue punya fans. Kalau suka, syukur. Tapi pernah ada yang ngomong, wah karya keren banget gitu. Ya ada, Banyak lah. Ada ya. Ada. Dan apa gimana jawabnya Om? Terima kasih. Singkat. Harusnya diulang apa dong? Kirain langsung main gitar lagi, lu makin Terima semangat. kasih. Tapi Om ya, dengan semua penyampaiannya Om Firman nih, itu keluarga dukung gak sih Om? Jadi seorang seniman gini? Ya, pokoknya semuanya pakai waktu ya. Pakai waktu. Ya awalnya nggak inilah. Gitu. Awalnya nggak. Awalnya sempat ditentang. Ya ditentang nggak ini aja lah. Nggak ini sesuai harapan. Tapi ya terakhir ya karena udah lama sekali. Gitu. Ya, gitu aja. Karena memang banyak loh perdebatan, apalagi kan gue pernah ya punya temen gitu. Temen lu. Teman Ya. Temen dia tuh dia cowok juga, terus suka main alat musik gitu Om. Cuman ya mungkin karena dia tuh emang anak satu-satunya, terus orang tuanya tuh ngeliatnya kayak nanti gimana gitu loh kalau misalkan untuk dilanjutin gitu. Dan akhirnya dari situ dia udah lost banget sama yang namanya alat musik. Ya, kita beda, ini kan Indonesia gitu. Indonesia artinya bukan bule, bukan di Amerika. Amerika memang artinya semuanya itu sudah supir taksi itu profesi. Oh. Dan dia menjalankannya dengan sepenuh hati. Nah, itu. Itu yang penting ya. Itu yang penting. Kayak misalnya chef. Hmm. Chef bukan karena terpaksa dia nyari uang, Hmm. namanya dia memang dia senang buat kue. Kue itu sebagai art seni gitu. Apa makanan? Nah, seperti itu. Itu yang sulit. Iya. Yang paling sulit itu sebenarnya kalau gue pribadi ini memang agak-agak mungkin maaf ya agak sedikit. Yang gue gimana caranya dalam main musik itu gue nggak bicara uang. Kalau bicara uang berarti gue harus diatur orang nanti. Iya betul. Diatur orang, Iya, gue bener harus ya. ini. Semua aspek sebenarnya. Nah tapi memang ribet, memang memang sulit misahin antara lu dengan sepenuh hati dengan terpaksa kan lu ada inginan gitu. Makanya ini ya gue nggak bicara ini jangan nggak dan gue ngerasa nggak nyari uang dari sini. Justru malah keluar uang. Tapi benar kata Om, yang penting kalau kata anak zaman sekarang mah passion. Iya. Antara jiwa kita gimana gitu. Ya contohnya kayak gue lah. Gue mau gimana pun. Cupang yang pertama. Bukan. Gue gimana pun pengennya kerjanya di bidang ini, di jurnalis lah. Walaupun sering dimarahin bos. Nggak ada. Ada deh. Ada nggak? Marahin bos. Terus masalah uang ya mencukupi gitu. Tapi ya kalau udah bidang gue di sini ya gue maunya di sini terus gitu karena sesuai apa yang tadi Om Firman ngomong gitu. Dan lakuin sesuai dengan hati lu. Kalau gua ngelihat di 5 tahun terakhir nih, ini gua anggap alat gua untuk bersosialisasi dengan manusia. Bagaimana caranya memperlakukan manusia lain dengan perantara ini. Artinya gua kenal lu nih sekarang lewat ini kan? Iya benar. Nah, jadi gua punya tugas sekarang gimana memperlakukan lu sebagai di posisi lu. Artinya kalau gue nerjemahin gimana lo harus berbuat baik sama dan ada manfaat orang itu, gue bisa manfaat, maksudnya manfaat bukan jangan bicara uang lagi tuh, jangan bicara uang dulu. Gue punya misi lain, maksudnya gue buat gue pengen punya jadi testimoni sendiri bahwa gue nggak punya masalah dengan orang lain. Itu aja. Mantap cuy.
Lu nggak mau belajar gitar? Oh, pernah. Menyaingi ini. Lu umur lu 22, berarti 5 tahun, 27 tahun lu bisa lah. Sebenarnya ya itu, sebenarnya konsisten aja. Ini konsisten, 10 iya. menit, 10 menit, 30 menit. Tapi Udah sehebat Om ini masih sering latihan nggak? Ya bukan sering lagi, karena kan mau ngejar bikin lagu ini kan otomatis Setiap hari main ya, gitar tiap ya? hari. Ya, karena gua nyari part-partnya tadi yang masih Tidur aja main gitar nggak? Wow. lebay kalau Lebay. itu. Acara apa ruangnya sendiri khusus. Anak-anak juga jangan sampai jangan denger lagu. Oh, anak malah nggak boleh denger lagi. Jangan. Cukup bapaknya aja. Cukup lucu ya. Tapi kalau main gitar itu pengen sih Om sebenarnya. Cuman karena Gimana? apa ya, pas tangannya tuh kan harus neken gitu kan. Terus habis itu Gebuk dong. Gebuk aja gitarnya. lo kira drum digebuk-gebuk. Terus akhirnya aduh udah sehari 2 hari bisa lah ya, sampai 5 hari oke. Pas sudah sampai ke 6 hari itu kan udah mulai Ya. hafalan gitu kan tangannya. Udahlah. Gue nyerah, gue emang gak konsisten gitu sih kalau untuk Tapi kalau ngomongin soal gitar, kayak gitu. gue pertama kali main gitar itu karena ujian juga bener. Gue waktu SMP itu main gitar dan itu ujian dan ujian kesenian. Itu kalau nggak salah ujian kayak nasional ujian sekolah disebutnya. Kalau sekarang UN, itu dulu ujian sekolah. Dan itu pertama kali lagu yang gue belajarin adalah Apa? Jamrut Surti Terjo. Dan itu sambil nyanyi. Wah, habis. Itu masih inget tuh gue. Di depan guru gue nyanyi itu coba. Itu pertama kali main gitar gitu gua. Untung ya gue dulu ujian sekolahnya main seruling, jadi aman gue. Aman banget tuh, seruling. Nggak usah nyanyi. Seruling kayak ngambil gua. nyanyi nggak? Enggak lah, gimana dong? Terus Om Firman, berarti rencana rilis album ketiga kita kapan? Udah ada target Ya, belum? secepatnya lah kalau bisa sebelum tutup tahun ini. Oh dekat bentar lagi lah berarti ya. Lagi lah. Mudah-mudahan. Terus itu gimana? Launchingnya gimana kita? Apa langsung sebar atau Biasanya- ada Sebar apa? Oh, Sebar. Biasanya kalau gue lebih ke punya rilisan fisik ya, rilis CD ya. Oh, gitu. Nah, kalau yang 2 ini album 1 2 nih ada labelnya tuh. Oh, ada labelnya. Ada labelnya yang ngambil alih nih. Yang ketiga ini belum tahu nih. Mungkin gua self produce, artinya produksi sendiri. Indie. Ada yang beli Ada ya? Oh. pengalaman saat album 1 2 tuh biasanya 500 keping gitu satu album. Wow. Tapi Om masih mempertahankan fisik ya? Ya, Kenapa itu? Biar ada tenang aja, barang buktinya. Ada itu juga gua anggap sebagai barang seni. Barang seni. Kan gua tuh kenapa seneng musik-musik underground pertama kali itu karena ngeliat covernya ngeri-ngeri. Iya benar. Ya, kompornya. Oh, iya. Tapi gua seneng gitu kan. Gua dulu ngelukis kan. Oh, gitu sempet ngelukis. Wah, keren banget. Apalagi tulisan metal itu kan acak-acakan nggak jelas gitu kan. Tapi karena aja baca. Iya benar. Serem-serem gambarnya. Itu ininya. Daripada gua harus foto. Nah, gua kadang-kadang bayar orang untuk gambar album itu. Jadi ada orang terlibat juga seniman lainnya gitu. Oh. Fotografer juga nanti kan ada foto. Iya. Oh, Jadi lebih lebih mementingkan penting fisik ya. Iya, fisik gak ada seni. Lu tahu nggak? Lu ada nggak lagu metal yang lu suka Ki? Gak ada sih, paling gue tuh taunya ini Avenged Sevenfold itu Oh, termasuk Avenged nggak Om? Sevenfold. Iya, Oh, masuk. Dan itu yang paling gue suka juga cuma satu, Dirgat. Udah itu doang. Oh. Itu umum. Wali masuk metal nggak ya? Bodoh amat. Masuk metal. Suka gua. Lo Ya kan ada lu nggak? tahu leadnya apa ya kan? Keren juga tuh. Iya juga sih. Tapi lo ada nggak yang suka lagu-lagu metal gitu? Afgan masuk nggak? Amat nggak, sekarang lo bilang Apa ya? band gitu. Gue kalau metal, iya dulu band gue pernah bawain lagu Slipknot. Dari? Oh itu nama itunya. Slipknot nama band. Dari mana? Dari jauh sana.
Dulu gue Gue kira itu nama lagunya. Slipknot itu pernah band. Ya itulah metal banyak sih. Tapi gue kalau metal gue lebih seneng ya Slipknot sih sejauh ini. Apa cuman taunya itu doang? Enggak, banyak dong. Oh. Ada Slipknot versi ini, Slipknot remix. Banyak kan? Ya gue tanya Slipknot. Gitu. Ini masalah genre aja sih, soalnya kan kalau gue tuh Lu lebih suka kemana lu? yang melo-melo gitu, yang Yang apa nangis-nangis ya? yang sedih-sedih Yang gitu. selingkuh-selingkuh enggak? Itu Gak suka lo. lu? Itu lo. Kok gua? Gue suka yang kayak gitu sih, yang iramanya pelan gitu-gitu. Kalau yang metal-metal gitu itu paling mentok Avenged Sevenfold udah. yang gue tahu juga cuma Kalau Om Firman sendiri sekarang playlist terakhir dengerin lagu apa? Lagi senang blues. Hah? Blues? Iya blues itu bener. Katanya blues itu Ya bener gak sih akar dari musik blues? Gue gak ngerti itu. nggak ngerti juga gue juga. Cuma gue seneng aja gitu. Pas seneng blues ya? Iya, lagi apa lebih artistik lagi ternyata. Iya Lebih bener. artistik lagi. Orang sampai ada temen gue yang dulu fokus ke metal, balik ke blues deh. Kata gue, Lebih- bukannya lebih susah? Enggak, basicnya sama aja kata dia. Katanya sih ngomong gitu. lebih Bener artistik nggak? aja. Iya, lebih artistik aja. Blues. Lebih nahan ya. Oh. Lebih nahan. Tahu nggak lu Mungkin blues? karena gue lebih jadi orang tua juga kali ya. Jadi, Iya, Mbak, lebih tenang ya. Iya. Lebih Tapi rileks. ya album yang baru ini ya kalau rencananya kalau Mau ada sentuhan-sentuhan blues juga? ada. Wow, berarti Dia banyak kebut-kebutan juga ujung-ujungnya. iya. Ya blues juga kan kayak gitu sama aja, cuman beda di efeknya. Enggak. Enggak. Kalau gue lebih seneng blues yang tua-tua gitu daripada Oh. artinya yang jadul. Yang jadul ya. Gue termasuk yang old school lah gitu. Heeh. Old school itu artinya orang yang Iya. ya kayak karena gue hidup di generasi 80 90 kan. Iya sama. Gue juga 80-an. enggak, gue 90-an. 90-an. Gue selera musik gue mati di 90, bener aja. 90. Terus gue kalau mau denger lagu-lagu sekarang gue kayaknya maksud Kalau gue sekarang enggak. orang memang cenderungnya balik ke zaman Iya, maksud gue iya. enggak terlalu kalau musik zaman sekarang nih menurut gue ya ibaratnya kurang ya kalau gua ya ini gua ya disclaimernya gua nih. Jadi gua mikirnya ya ini mah kayaknya kayak sama kok kayak ini gitu. Makanya gua mati sih kata gua musik gua dari 90. Apa yang paling lo suka dari musik 90 itu? Nuansanya lebih kaya. Jawaban gua kayak orang bener aja. Iya sih itu yang gua rasain sih gitu. Kalau sekarang pusing Lagu-lagunya gua siapa dengernya. gitu? Lagu-lagunya siapa gitu di 90? Oh, gue yang terakhir kali denger ya lagunya inilah. Sampai sekarang Masalah Majid lah. Divanya Malaysia tuh keren tuh. Lu tahu nggak? Nggak tahu. Makanya lu ntar harus denger. Terus juga jangan lupa dengerin lagunya ini. Iya, lagunya Om Firman. Gimana Om? Lu bisa bertahan nggak? Orang tadi datang jangan lama-lama ya gua ngejam. Ntar orang nggak bertahan. Emang sampai sebegitu mengerikan ya Kak, bagi untuk Om Firman lagunya. Chemical. Gue mau ngomong apa lagi lupa tadi bahasa. Enggak, om tadi kan ngomong katanya lagu gua kan yang mengerikan katanya, maksudnya orang pusing nanti gitu. Kalau kelamaan ya gitu Kenapa ya. sih kok om sampai ngomong seperti itu? Gue liat orangnya juga kan gitu. Oh kayak dia gitu, kayak gua gitu, kayaknya nggak sanggup nih musik kayak gini nih. Mau bazir nih kan. Udah capek-capek ya kan Om Firman. Oke, terima kasih banget nih buat Om Firman Makasih udah banyak, mulai Om. hadir ke sini dan mudah-mudahan sukses nih Amin. album ketiganya. Ketiga, Rencananya yoi. mau dikasih judul apa? Pakai mic lagi dong. Belum tahu juga mau kasih judul apa. Mungkin Mungkin Symphony nomor 3. Apa sih? Si irit. gue lebih cenderung ke mungkin yang apa implisit ya, sesuatu yang implisit. Gue mungkin yang keadaan sekarang tapi implisit aja. Oh, mungkin ntar boleh usul nama ada COVID Iya. Symphony apa gitu. Kok kita satu pikiran ya
Gue baru aja mau bilang jangan-jangan. Terima kasih buat Om Firman. Terima kasih banyak. Buat para Tribuners jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di Spotify. Yap, jangan lupa juga buat tontonin live streaming kita setiap hari dari jam 1:30 siang sampai dengan 4 sore. Oke, buat Om Firman mungkin ada lagi nih, kasih mic lagi nih. Mungkin sosial media atau apa gitu. Gak ada. Nggak. Oh iya, follow IG-nya atau Oh iya, apa? bisa jumpa di Mau dengerin musik Om di mana? Instagram. Mungkin nanti ada di Spotify, mudah-mudahan Spotify atau Joox ya. Mungkin dalam waktu dekat album 1-2 dimasukin situ, mungkin yang ketiga juga nanti. Itu aja. Oke. Oke. Siap. Siap. Kiki buat Kiki, Tribun buat Lampung. Buat Oke. Tribun Lampung juga terima kasih banyak. Abis ini Om Firman mau giringin dia nggak lagu apa? Lagu Wali mau nggak? Jangan sih bang. Oke, terima kasih Om Firman sudah hadir. Tunggu bentar. Boleh pegang tangannya Om? Ada tulangnya cuy. Modus. Gua kira nggak ada tulangnya. Kenceng banget soalnya. Gue kira modus loh. Oke, Tribuners, jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di episode berikutnya. Selanjutnya, bye. Dadah.